Sudah. Di sini siapa yang hadir dan tidak hadir? Hadir semua. Luar biasa ya semuanya ya. Sudah makan belum? Ya. Belum. Sebelum Bapak akan menyampaikan materi tentang perwakilan kebangsaan Indonesia, Bapak mempunyai SDG ini. Tapi ikuti Bapak dulu ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, good. Bisa? Jadi Bapak bilang tepuk 1, 2, dan 3. Baik, Bapak mempunyai SDG. Ikutin ya. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, good. Di sini Bapak akan menyampaikan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang NKRI tahun 1945. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak ada yang tahu lambang Pancasila yang pertama? Hitung. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yang kelima? Ya, benar semuanya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara dan hak warga negara yaitu negara Indonesia. Negara Republik Indonesia wujud komitmen bangsa untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan bangsa. Berbeda-beda tetap satu jiwa. Ada yang tahu contoh sila yang pertama? Ya, betul. Selanjutnya kita akan memasuki Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada pengertian dan fungsi, yaitu konstitusi hukum dasar negara Indonesia. Yang kedua, sumber hukum tertinggi. Semua peraturan tidak boleh bertentangan. Yang ketiga, mengatur sistem pemerintahan dan lembaga negara. Yang keempat, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Nah, sejarah singkat, pada tahun 1945 disahkan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang kedua ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berlaku sementara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 diberlakukan. Pada tahun 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Dekresi Presiden. Yang keempat, pada tahun 1999 sampai tahun 2002 4 kali diamandemen. Di sini Bapak akan menjelaskan sejarah konstitusi Indonesia adalah kisah tentang bagaimana bangsa kita terus belajar dan memperbaiki diri untuk menemukan sistem pemerintahan yang pas. Konstitusi Indonesia telah berevolusi menjadi sistem federal, mereka menjadi sistem. Konstitusi Indonesia telah berevolusi dari format darurat saat mereka menjadi sistem federal yaitu Republik Indonesia Serikat. Lalu demokrasi parlementer Undang-Undang Dasar sementara kembali ke sistem asli dekret. Hingga akhirnya dimungkinkan melalui amandemen untuk mencegah kekuasaan tunggal. Pada tahun 1945, kelahiran konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena saat itu kondisi masih sangat darurat dan buru-buru, para pendiri bangsa menyatakan
menyatakan bahwa ini adalah undang-undang dasar kita yang masih sederhana dan suatu saat untuk disempurnakan. Pada tahun 1949, era Serikat Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Belanda saat itu belum sebelumnya mengakui kemerdekaan kita dan ingin memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian federal. Akibat tekanan diplomatik pada saat konferensi meja putih, Indonesia terpaksa berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku lagi secara nasional dan digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang hanya bertahan selama sekitar 8 bulan saja. Pada tahun 1950, kembali ke Satuan Undang-Undang Dasar sementara, sistem negara bagian ternyata tidak cocok dengan hati nurani rakyat yang ingin bersatu. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang biasa disebut NKRI. Namun karena Undang-Undang Dasar yang baru berusia, diberlakukanlah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pada saat itu. Pada masa ini, Indonesia memiliki sistem parlementer di mana Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan kabinet yang seringkali berganti-ganti karena ketidakstabilan politik. Pada tahun 1999, dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru yaitu Konstitusi mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun. Untuk menyelamatkan negara dari kekacauan, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Isinya yang paling terkenal adalah membubarkan konstitusi dan menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejak saat itu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi. Bapak akan memberikan kalian 3 pertanyaan. Agri? Beliau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Siapakah lembaga yang secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945? Pak Presiden Soekarno. Disahkan oleh PPKI. Lagi, periode pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Siapakah lembaga yang secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945? PPKI Pak, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, benar. Pertanyaan yang kedua, Bapak akan bertanya kepada Dimas. Sistem pemerintahan apa yang diterapkan di Indonesia selama berlakunya Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950? Selama berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, tepatnya pada periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Indonesia menetapkan sistem pemerintahan parlemen. Iya, benar. Bapak yang ingat. Pertanyaan terakhir, Bapak akan bertanya kepada Tio. Republik Indonesia tahun 1949, apa alasan utama berubahnya bentuk negara Indonesia dari kesatuan menjadi federal atau serikat pada tahun 1949? Alasan utamanya yaitu negara Indonesia berubah dari menjadi negara federal pada tahun 1949 adalah adanya tekanan politik militer dari Belanda melalui Indonesia Kongresi Militer. Ya betul. Pokoknya dia ini beliau. Pelajaran kita kali ini